Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrif lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bisa taklim. Langkah kita sekarang ini berada di tempat yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai melangkahkan kakimu kecuali menuju tempat yang diridhoi oleh Allah. Ya. Jangan tempat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan janganlah duduk di suatu majelis, kecuali majelis itu aman dari murka Allah. Duduk aja enggak boleh. Duduk di antara orang minum-minum enggak boleh. Yang keempat, janganlah mencari sahabat kecuali sahabat untuk menambah kamu takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah. Dan jangan mengambil sahabat karib kecuali sahabat karib itu menambah cintamu kepada Allah. Baiklah, ini kita langsung aja membaca ayat Al-Quran surat nomor 40 ayat 46 sampai 50 ya Bu ya. Monggo. Iya, surat Kafir ya Pak Ustadz. Ghafir, ya. Kafir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab wa'id
yatakhajuna finnari fayaqulu du'afa lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnun anna nasiban minan nar. Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallah kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Wa qala alladzina finnari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami? Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja.
Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, apakah Rasul-Rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di ayat-ayat ini sedang diceritakan oleh Allah Ta'ala adanya siksa kubur. Ya. Di kubur itu ada siksa. Kalau menurut Al-Quran itu bukan badannya yang digebuki begitu, bukan. Ya. Mereka dinampakkan neraka pagi dan petang. Ya, yang nanti akhirnya besok di hari kiamat tinggal masuk saja. Orang yang dinampakkan neraka, calon tempat tinggalnya, tentunya dia sudah tersiksa tatkala dia di dalam kuburnya. Dan orang-orang yang dinampakkan surganya, maka dia akan merasa senang dan gembira tatkala nanti akan menempati surga itu. Maka di dalam ayat yang kita baca, ayat yang nomor 46, an-naru, neraka itu yu'raduna 'alaiha, ya, di hadapan diperlihatkan, ya, 'alaiha kepadanya huduwa wa asya, pagi dan sore dan petang hari. Jadi artinya setiap saat itu dinampakkan neraka ini bagi calon penghuninya. Nanti khususnya itu nanti yang diterangkan keluarga atau pengikut-pengikut Fir'aun dan pengikutnya yang sudah dipastikan masuk neraka ini. Wa yauma taqumus saah, dan di hari terjadinya hari kiamat dikatakan, malaikat diperintahkan oleh Allah, adkhilu, maka masukkanlah mereka semua ala Fir'auna, pengikut-pengikut Fir'aun ini, asad al-adhab, kepada siksa yang sangat keras, yaitu di neraka. Sekarang masih dinampakkan Fir'aun dan semua yang tenggelam di Laut Merah, pengikut-pengikut Fir'aun itu dinampakkan calon tempatnya di neraka. Ya. Di neraka pagi dan petang ini. Wa itu yatahajjuna, dan ingatlah tatkala mereka saling berbantah, saling berdebat, ya, di dalam neraka, finari, di dalam neraka, fayaqulu du'afa'u, dan berkatalah orang-orang yang menjadi pengikutnya, lilladzina istakbaru, kepada yang diikutinya. Orang yang menyombongkan yang diikutnya. Jadi pengikut-pengikut itu nanti nuntut kepada orang yang diikuti, ya. Seperti tadi sudah di awal-awal sudah saya sampaikan tadi, orang-orang yang lemah tadi menuntut kepada orang-orang yang kuat ini. Inna kunna lakum taban, sesungguhnya kami itu dulu tatkala di dunia itu pengikutmu. Nah, partainya juga partai kamu, aku nyoblos kamu dulu itu, ya yang kamu pimpin mengikuti, ya. Maka sekarang itu ternyata kami kok masuk neraka ini mengikuti ajaranmu, saranmu, perintahmu. Ya, ternyata semua tidak ada yang menguntungkan, semua ini menyebabkan masuk neraka. Sekarang fahal antum muhnuna, maka dapatkah kamu meringankan, ya, menghindarkan atau meringankan saja barang sedikit, anna dari kami, nasiban sebagian, ya, minanar dari api neraka ini. Apa kamu dapat tolong dihindarkan, ya, tolong diselamatkan sedikit saja, ya. Saya nggak kuat sekali, dulu saya pengikutmu, ya. Maka di sini qala alladziina istakbaru, berkatalah orang-orang yang menyombongkan diri atau orang yang diikutinya itu, inna kullu fiha, sesungguhnya kami semua, ya, fiha, berada di dalam neraka. Kamu, saya di neraka, ya. Sudah tidak ada lagi permintaan macam-macam, ya. Qulu fiha, berada di neraka. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad hakama bainal ibad, telah memutuskan perkataannya di antara hamba-hambanya. Yang baik dimasukkan surga, yang jahat seperti itu masuk neraka. Jangan lari kemana, ya ini. Akhirnya apa? Di sini wa qala alladzina finnari, ya, li khazanatihi, wa qala alladzina finnari, dan berkatalah orang-orang yang berada di dalam neraka, li khazanatihi, kepada penjaganya,
Jahanam, penjaga jahanam itu ud'u rabbakum, mintalah kamu kepada Tuhan kamu, wahai malaikat Malik, wahai malaikat Zabaniyah yang menjaga itu, dia minta orang beramal mereka supaya malaikat itu mohonkan kepada Tuhan, kepada Allah itu. Apa permintaannya? Yukhafif anna yauman, supaya meringankan siksa saya itu barang sehari saja. Kalau di Indonesia atau di dunia kan, kalau 17 Agustus kan diringankan, bahkan dipotong tahanannya. Masa ini tidak terjadi sama sekali? Ya, di akhirat yauman saja minal azab, dari siksa ini. Jadi minta kepada penjaga neraka supaya malaikat itu memintakan kepada Allah agar diringankan barang sehari saja. Qalu, ya, ayat yang 5. Maka para penjaga jahanam itu banyak sekali malaikatnya. Tanya, afalam takun, apakah belum datang? Apa belum ada? Taktikum, apakah belum datang kepada kalian? Rasul kalian bil bayinati, dengan membawa bapak penjelasan tentang hukum, tentang nanti akan pertemuan dengan akhirat ini, ya, akan masuk ada neraka dan surga. Apa belum datang kepadamu pemberitahuan seperti itu? Qalu, orang yang di neraka itu menjawab, ya, bala, benar, telah datang. Dulu saya diikuti, tapi saya mendustakan. Saya tidak percaya kalau ada neraka, ada surga, itulah, ya. Baru nanti dampaknya kita rasakan di akhirat kelak. Kalau sekarang kok sama saja. Maka dari itu Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat nomor 45 ayat 21. Surat 45 ayat 21. Monggo Pak Tono. Ya Ustaz. Ayat 21. Ya. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh? Yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Iya, ya. Am hasiba, apakah menyangka alladzina tarahus sayyiat, orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat dulu di dunia itu, anaj'alahum, kami akan memperlakukan mereka itu kalladzina amanu, seperti orang-orang yang beriman wa amilus sholih dan amal soleh, sama nanti, ya, mahyahum, dalam kehidupan mereka di dunia, wa mamatuhum, dan saat kala mati. Jangan kamu kira kamu di dunia dan di akhirat sama sekali berbeda. Sekarang barangkali ada orang mukmin, ya, yang kaya, ada yang miskin. Kemudian kafir juga ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Tapi orang kafir itu senang-senang saja berbuat keburukan. Dikira nanti sama hasilnya, ya. Sa'a mayahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka putuskan itu. Di dalam surat nomor 68, surat Al-Qalam ayat 35, monggo Pak, 68 35. 68 35. Monggo Pak. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa atau orang-orang kafir? Ya, terus? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untuk ini? Terus Pak. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang telah berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Ya, cukup, ya. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan di ayat ini bahwa afanaj'alul muslimina, apakah kami akan menjadikan orang muslim yang taat patuh kepada Allah Ta'ala kal mujrimin, dengan sama dengan orang yang berdosa, ya.
Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kamu bisa memutuskan, kamu menganggap orang mukmin dengan orang kafir itu sama, orang berdosa dengan orang yang beramal soleh sama, ya. Amlakum kitabun fi tadrusun, apakah ya kamu mempunyai kitab yang kamu baca, yang di dalamnya menceritakan bahwa antara orang kafir dengan orang-orang yang beriman itu sama nanti di akhiratnya itu ya. Innalakum fi lama tahkumun, sesungguhnya kamu di dalam itu memutuskannya karena menganggap orang-orang muslim dan orang-orang yang kafir itu sama, ya. Atau terakhir ini ya, amlakum, apakah kalian aimanun mempunyai janji-janji alaina kepada kami, ya, balighatun yang sempurna, yang sampai dibarengi dengan bukti-bukti ini. Apakah pernah Allah berjanji kepadamu, ya, sehingga menganggap bahwa orang-orang yang berdosa itu sama dengan orang-orang yang muslim, ya. Amlakum aimanun alaina balighatun, maka apakah kamu mempunyai, ya, memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah, ya, aimanun itu sumpah, ya. Balik itu yang sudah sempurna itu. Yaumal kiamat, sampai hari kiamat, innalakum lama tahkumun, bahwa kamu boleh, ya, mengambil keputusan seperti itu. Maka di sini salhum, tanyakan kepada mereka itu, ayyuhum bidzalika jaim, siapa yang bertanggung jawab sehingga mereka masuk neraka ini karena menganggap bahwa sama saja antara orang yang berdosa dengan orang yang berbuat kebaikan. Baiklah, kita masuk kepada materi ini, ya. Ini Al-Quran, kita memang tidak boleh kita tinggalkan sedikit pun, meskipun 1 atau 2 ayat. Kita langsung menyolatkan jenazah hukumnya. Monggo Pak Tomo. Menyembahkan jenazah. 1. Hukumnya telah disepakati oleh imam-imam ahli fikih bahwa menyembayangkan mayat itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan perintah dari Rasulullah SAW dan perhatian kaum muslimin di dalam menepatinya. Ya, kita sudah membahas tentang 1, ya, mengkafani, ya, memandikan, ya. Mengkafani itu sama, hukumnya semua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu satu kefarduan yang dibebankan kepada seorang muslim, tapi kalau sudah ada yang mengerjakan, maka yang lainnya adalah gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya artinya tidak berdosa. Ya, fardu kifayah. Setelah mengkafani, kemudian mensolati, nanti setelah mensolati, membawa ke kubur dan dimakamkan di kubur. Selesai tugasnya, ya, itu adalah semua tugasnya yang hidup. Yang mati sudah selesai, mau dikubur, mau dibuang ke laut, namun dibakar, itu urusannya yang hidup, ya. Yang mati sudah selesai masalahnya. Sekarang hukum menyembahkan, menyolatkan itu hukumnya juga fardu kifayah, ya. Fardu yang kalau sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain tidak berdosa. Itulah sebabnya Nabi kita tak kalah disodori orang untuk mensolatkan dan tanya, ternyata dia punya utang dan dia tidak ada yang untuk membayar. Nabi tidak mau menyolati, tapi para sahabat tetap disuruh menyolati. Itu menghasilkan hukum fardu kifayah. Terus Pak dibaca ini. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya bahwa seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan berhutang disampaikan beritanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi akan menanyakan apakah ia ada meninggalkan kelebihan buat pembayar utangnya. Jika dikatakan orang bahwa ia ada meninggalkan harta untuk membayarnya, maka beliau akan menyembahkan mayat itu. Jika tidak, beliau akan memesankan kepada kaum muslimin, sholatkanlah teman sejawatmu. Ya, ini juga disebabkan, ya, karena mereka punya hutang dan tidak ada hartanya yang untuk mensolati. Di saat pada saat itu Rasulullah belum mempunyai yang namanya harta atau simpanan harta kemenangan itu, ya, belum ada harta itu, maka Nabi kita
nggak bisa membayarnya, Nabi sendiri tidak punya, maka disuruh nyolati yang lain. Supaya sebagai peringatan bahwa orang yang berhutang itu konsekuensinya tinggi, ya. Rohnya tidak akan bisa naik kalau hutangnya belum dipenuhi. Maka jangan kita meringankan hutang, ya. Jadi sebaiknya kalau hutang itu, karena hutang itu harus dibayar. Ya. Terus, Pak, keutamaannya. 2. Keutamaannya diriwayatkan oleh jamaah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengiringkan jenazah dan turut menyembahyangkannya, ia akan beroleh pahala sebesar 1 kirot. Kemudian, dan barang siapa yang mengiringkannya sampai selesai menyelenggarakannya, ia akan beroleh 2 kirot. Yang terkecil atau katanya salah satu diantaranya beratnya seperti gunung Uhud. Iya, ya. Jadi ya, barang siapa tabi'a mengikuti jenazah, maksudnya mengiringi jenazah sampai ke makam gitu ya. Wasolat, dan dia menyolatkan juga tadinya sebelumnya tadi. Alaiha, atasnya, falahu kirotun, maka baginya mendapat pahala 1 kirot. Ya, kirotun 1 kirot. Waman tabi'aha, barang siapa mengikutinya, kata ya rohu minha sampai selesai, falahu, maka baginya kirotani 2 kirot, ya. Asgharuhuma, yang kecil daripada kedua itu, mislu Uhud, sebesar gunung Uhud, ya. Au ahaduhuma misla Uhud, atau salah satu dari keduanya itu sebesar satu gunung Uhud. Jadi untuk mengiringi jenazah, mensolatkan jenazah, itu pahalanya sangat besar sekali. Bahkan disebutkan pada hadis ini, besarnya adalah seperti gunung Uhud. Jadi gunung Uhud, Bukit Uhud itu kalau ya kita lihat ya mungkin kalau sini Gunung Merapi gitu, yang dekat-dekat sini ya, gunung-gunung itu. Kalau kita umroh atau haji, di sana ada Bukit Uhud namanya, di mana Rasulullah dulu perang melawan orang-orang musyrik Mekah, dan pada saat itu Rasulullah dikatakan kalah ya, karena banyak syuhada yang terbunuh di dalam perang Uhud itu. Nah, itulah yang digambarkan oleh Allah tentang pahalanya orang yang mensolati dan mengantarkan jenazah sampai ke makam. Terus, Pak. 2. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Habab bahwa ia menanyakan kepada Abdullah bin Umar, apakah Ibnu Umar ini pernah mendengar apa kata Abu Hurairah, bahwa ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang turut keluar bersama jenazah dari rumahnya, menyembahyangkannya, lalu mengiringkannya sampai dimakamkan, ia akan beroleh pahala sebesar 2 kirot, yang berat masing-masingnya adalah seperti gunung Uhud. Dan siapa yang hanya menyembahyangkannya, ia akan beroleh pahala sebesar gunung Uhud. Ya, jadi besar sekali ya. Kalau begitu, kalau menyembahyangkan saja, ya, dia sudah mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Kalau menyembahyangkan sampai mengantarkan ke makam, dia mendapat pahala 2 gunung Uhud, ya. Ya tentunya kalau pahala yang sudah seperti itu jangan disia-siakan. Itu menunjukkan bahwa sangat penting sekali kita saling mengasihi orang atau persaudaraan itu sampai mereka meninggal dunia, mengiringi jenazah. Terus maka Ibnu Umar pun mengutus Habab menemui Aisyah buat menanyakan ucapan Abu Hurairah itu, dan disuruhnya kembali buat menyampaikan bagaimana hasilnya. Maka Habab kemudian, menurut Aisyah, benarlah apa yang dikatakan Abu Hurairah itu. Maka ulas Umar, sungguh selama ini kita telah mengabaikan pahala yang berkira-kira banyaknya. Ya karena mereka pada saat itu nggak ngerti ya bahwa pahalanya begitu besar. Setelah begitu mengerti, menyesal kenapa ya kita
kok tidak mengikuti nyolati, tidak mengikuti ke makam itu. Jadi minimal barangkali kita ikuti nyolati saja. Kalau kita sudah jauh misalnya makamnya tidak bisa mengikuti sampai ke sana, nyolati saja sudah ya. Jangan sampai kita kalau ada di tempat kita di kampung kita menyembayangi jenazah, kita tidak itu ambil bagian. Jangan sampai kita hendaknya ikut menyembayangi karena keutamaannya luar biasa sekali. Itu semua bentuknya adalah sunnah, hukumnya menyembayangkan mayat ini. Nah, tetapi pahalanya diberikan oleh Allah seperti yang diceritakan oleh Nabi kita. Sekarang syarat-syaratnya, monggo Pak. Syarat-syaratnya, sholat jenazah termasuk dalam ibadah sholat. Maka disyaratkan padanya syarat-syarat yang telah diwajibkan pada sholat-sholat fardu lainnya, baik berupa kesucian yang sempurna dan bersih dari hadas besar maupun kecil, menghadap kiblat, menutup aurat. Ya, terus? Diriwayatkan dari Nafi bin oleh Malik bahwa Abdullah bin Umar mengatakan tidak boleh seseorang menyembahyangkan jenazah kecuali dalam keadaan suci. Ya, kenapa? Karena ada yang berpendapat bahwa sholat jenazah itu cuma doa. Karena itu doa boleh, enggak apa-apa. Kalau dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, ya boleh. Ini tidak benar. Jadi karena setiap sholat itu syaratnya adalah bebas dari hadas kecil maupun hadas besar, menghadap kiblat, menutup aurat, ya sama dengan kita sholat itu, ya ada akal. Kalau orang gila ya tidak wajib berdiri kalau bagi yang mampu. Itu semua sama syarat-syarat sholat fardu, ya termasuk menghadap kiblatnya itu juga. Yang tidak ada adalah masuk waktu, ya masuk waktu itulah yang tidak ada di dalam sholat jenazah. Tapi kalau sholat fardu syaratnya masuk waktu sholat. Jadi sebelum duhur nggak boleh sholat duhur, sebelum asar nggak boleh sholat asar. Jadi kalau sholat jenazah pokoknya sudah selesai, dikafani, kemudian dimandikan, dikafani, kemudian disolati, ya, kemudian segera dimakamkan. 4 hal itu. Terus Pak, monggo. Hanya terdapat perbedaan di antara dengan sholat-sholat fardu yang lain mengenai waktu. Karena pada sholat jenazah ini tidak disyaratkan, tetapi ia dapat dilakukan pada sembarang waktu bila ada jenazah. Bahkan menurut golongan Hanafi dan Syafi'i, walau di waktu-waktu terlarang sekalipun. Tetapi Imam Ahmad, Ibnu Mubarak, dan Ishaq menganggap makruh melakukan sholat jenazah waktu terbit matahari, waktu istiwa, dan saat terbenamnya, kecuali jika dikhawatirkan membusuknya mayat. Ya, jadi sholat jenazah itu tidak ada larangan, kapan saja boleh dikerjakan. Hanya memang sebagian ulama mengatakan makruh. Kenapa? Ada hadis Nabi tidak ada sholat setelah sholat asar, ya sampai matahari terbenam. Tidak boleh sholat masa istiwa, matahari di tengah-tengah. Tidak boleh, dan tidak boleh sholat itu pada saat matahari terbit setelah sholat subuh, tidak boleh. Maka sholat-sholat itu sebagian ulama mengatakan tidak dibuka, kita boleh mengerjakan sholat. Namun sebagian ulama yang lain tidak masalah, itu sholat jenazah. Yang tidak boleh itu sholat-sholat, misalnya sholat mutlak atau sholat sunnah rawatib, ya itu yang tidak boleh pada waktu yang dilarang itu. Tetapi untuk sholat jenazah kapan saja itu boleh dilakukan. Jadi seperti kalau kita di Mekah, ya misalnya, atau di Madinah itu pas saat haji, di sana setiap selesai sholat 5 waktu ada sholat jenazah. Berarti setelah sholat asar juga ada sholat jenazah, ya itu karena perbedaan yang seperti itu hanya pemahaman hadis. Tapi tidak ada yang mengharamkan, batasnya cuma sampai makruh saja. Monggo, yang keempat. Rukun-rukunnya. Salat jenazah mempunyai rukun-rukun yang mewujudkan hakikatnya. Sehingga bila salah satu di antaranya tidak dipenuhi, maka ia batal dan tidak dianggap oleh syara. Kita sebutkan seperti berikut. 1. Berniat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang lalu diartikannya, yang artinya
Dan tidaklah mereka dititah kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan agama khusus baginya semata. Juga sabda Rasulullah SAW yang artinya semua amal perbuatan itu hanyalah dengan niat dan masing-masing manusia akan beroleh hasil menurut apa yang diniatkannya. Ya. Jadi menurut ayat Al-Quran bahwa umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah semata-mata kepada niatnya ada. Kemudian kalau Nabi kita inama amalul bin niat wa inama likulli man nawa, ya, dan segala sesuatu tergantung kepada niat. Pahalanya ada tidak pahalanya itu tergantung kepada niat, ya. Mengenai hakikat niat, monggo Pak. Mengenai hakikat niat telah kita bicarakan dulu, dan bahwa tepatnya adalah di dalam hati dan mengucapkannya tidaklah disyariatkan. Kalau kita mau mencuraki wanita usali sunatan hadal mayitati itu tidak usah, ya. Ya, takbir begitu saja sama sudah dengan sholat-sholat yang lain. Tidak usah menambah-nambah sesuatu yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari Nabi, akan memudahkan. Jadi sebenarnya agama Islam itu, kenapa orang itu tidak mau tahajud, kenapa tidak mau sholat duha, lapannya niatnya bingung masih, ya, masih nggak bisa japani opo nggak bisa. Ya, niat itu tempatnya dalam hati dan itu termasuk ibadah hati. Jadi niatnya saja yang mensolati jenazah, niatnya memandikan jenazah, ya, tidaklah kita mempunyai niat-niat yang lain, ya. Misalnya orang memandikan bisa juga jadi niatnya apa? Ingin mengetahui cacatnya si mayit. Ya, misalnya itu kan niatnya tidak karena Allah. Terus Pak, dua berdiri bagi yang kuasa atau bagi yang mampu. Ini merupakan rukun menurut jumhur ulama. Maka tidaklah sah menyembahyangkan jenazah sambil berkendaraan atau duduk tanpa uzur. Berkata pengarang buku Al-Mundi, tidak boleh menyembahyangkan jenazah sementara berkendaraan, karena itu menghalangi sikap berdiri yang diwajibkan. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, Abu Thawr, dan menurut pengetahuan saya tidak ada yang menentangnya. Dan disunahkan menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan, sementara berdiri itu sebagai dilakukan pada sholat biasa. Ya, terus ada pula yang berpendapat tidak demikian, tetapi yang pertama tadi lebih kuat. Jadi ada yang berpendapat lain, tapi berdiri itu aja. Jadi kita kalau masalah ini saya pikir tidak ada perselisihan di antara kita. Kalau sholat jenazah ya berdiri, ya. Jadi maksudnya dulu sambil mengendari onta atau mengendari kuda berada di stop belakang itu tidak boleh, tidak sah. Mereka untuk mensolati, artinya tidak sah, tidak mendapat pahala yang dijanjikan tersebut. Ya, 4 kali takbir. 4 kali takbir. Sebagai diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir bahwa Nabi SAW menyembahyangkan Najasyi atau Raja Abbasi, maka beliau membaca takbir 4 kali. Berkata Tirmidzi, hal ini menjadi amalan bagi kebanyakan ulama dan sahabat-sahabat Nabi SAW dan lainnya. Menurut mereka, takbir dalam salat jenazah itu sebanyak 4 kali. Ini juga merupakan pendapat Sufyan, Malik, Ahmad, Ibnu Mubarak, Syafi'i, dan Ishaq. Ya, jadi begitulah yang salat jenazah ini sebaiknya, ya, kita lakukan 4 kali takbir, ya. Allahu Akbar pertama kali, setelah itu membaca suratul Fatihah. Takbir kedua kemudian membaca sholawat yang kedua. Kemudian takbir yang ketiga berdoa. Ya, yang keempat ya takbir akhir kemudian salam. Bisa diisi doa atau sebagian tidak usah doa, langsung salam juga bisa. Jadi 4 kali takbir, saya ulangi. Takbir pertama, setelah itu membaca suratul Fatihah, tidak ada surat-surat, ya, kulhu dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, ya, takbir lagi kemudian baca sholawat. Ya, sholawatnya ya seperti sholawat yang kita baca di tahiyat tasyahud akhir itu, ya, sholawat itu. Kemudian yang setelah
Setelah itu takbir ketiga, ya. Setelah takbir ketiga berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, Allahumma gfir lahu, tidak diganti firlahu firlaha, tidak ada, ya. Jadi domirnya atau kata gantinya hu itu adalah untuk mayat, bukan untuk laki-laki atau perempuan, ya. Karena namanya sudah mayat. Sehingga berapapun mayat yang disembahyangkan sama, jenis apapun juga sama, Allahumma gfir lahu, warhamhu wa'afi dan seterusnya. Terus Pak, ini masih sedikit. Soal mengangkat kedua tangan waktu takbir. Menurut sunnah, tidaklah diangkat kedua tangan pada sholat jenazah, kecuali pada waktu takbir pertama saja. Karena tidak diterima keterangan dari Nabi SAW mengangkat tangannya pada takbir-takbir sholat jenazah, kecuali waktu takbir pertama saja. Ya, jadi ini yang terjadi biasanya di kampung, ya kita sholat itu, kita kan ikut-ikut saja. Jadi takbir semua, takbir angkat tangan semua, 4 kali takbir, 4 kali angkat tangan. Padahal yang takbir pertama yaitu takbiratul ihram saja yang angkat tangan. Ya, takbir-takbir berikutnya itu ya kita ucapkan takbir, tapi tidak usah angkat tangan. Sama seperti kita kalau sholat Idul Fitri itu pada saat rakaat pertama itu takbirnya ada 7 kali selain takbiratul ihram, ya. Itu tidak mengangkat tangan, yang mengangkat tangan hanya takbiratul ihram saja. Dan takbir yang kedua 5 kali itu dan sholat Idul Fitri itu juga tidak mengangkat tangan semuanya, ya, karena yang mengangkat tangan hanya takbiratul ihram saja. Ya, ini perlu kalau kita barangkali jadi imam di kampung nanti sholat jenazah, ya sedikit diberi penjelasan begitu, ya sunnahnya mengangkat tangan hanya takbiratul ihram. Kalau kita mengangkat seluruh takbir bagaimana? Berarti kita sudah meninggalkan sunnah, begitu saja. Ya, tidak usah berdebat banyak-banyak. Kita meninggalkan sunnah, berarti kita kehilangan pahala sunnah. Ya, padahal Nabi hanya mencontohkan 1 kali takbir. Terus, Pak. Berkata Syaukani, yakni setelah menyebutkan pertikaian dan membahas alasan masing-masing. Kesimpulannya, tidak ada keterangan yang dapat dijadikan alasan dari Nabi SAW mengenai soal mengangkat kedua tangan itu, kecuali pada takbir pertama. Adapun perbuatan dan ucapan para sahabat tidaklah dapat dijadikan alasan. Maka selayaknya lah bila mengangkat tangan itu hanya pada takbir pertama, karena pada waktu yang lain tidaklah disyariatkan, kecuali di saat perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, sebagai halnya pada sholat-sholat biasa. Sedangkan pada sholat jenazah ini tidak ada perpindahan itu. Jadi maksudnya kalau dari berdiri ruku, dari ruku sujud itu ya membaca takbir mungkin ya itidal itu mengangkat tangan. Tetapi ini tidak. Jadi di dalam sholat itu mengangkat tangannya ada 4. Pertama takbiratul ihram, 2 takbir untuk meruku, 2 takbir untuk iktidal, yang keempat takbir dari rakaat ke-2 menuju rakaat ketiga dari tasyahud awal itu mengangkat tangannya 4 kali saja, 4 jenis mengangkat tangan di dalam sholat fardu. Kalau sholat jenazah karena tidak ada perubahan saja, ya tidak ada mengangkat tangan, ya kecuali takbiratul ihram. 4 dan 5, monggo Pak. Membaca Al-Fatihah dan sholawat Nabi secara sir atau bisik-bisik. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Syafi'i dalam musnadnya dari Abu Umamah bin Sa'ud, bahwa salah seorang laki-laki sahabat Nabi SAW menyampaikan kepadanya bahwa menurut sunnah dalam sholat jenazah itu hendaklah imam membaca takbir. Kemudian setelah takbir pertama itu hendaklah ia membaca Al-Fatihah secara bisik-bisik, lalu membaca sholawat Nabi SAW, dan setelah itu pada takbir berikutnya hendaklah ia membacakan doa bagi jenazah tanpa membaca apa-apa lagi, kemudian memberi salam dengan berbisik-bisik. Terus Pak, menurut pengarang Al-Fatah sanadnya sah.
Dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Talha bin Abdullah katanya, saya menyembahyangkan suatu jenazah bersama Ibnu Abbas, maka ia membaca Al-Fatihah. Lalu katanya, itu adalah sunnah. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Maka katanya, ini menjadi amalan bagi sebagian ulama-ulama dari golongan sahabat Nabi yang lainnya. Mereka lebih suka membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Dan sebagian yang lagi berpendapat dalam salat jenazah itu tidaklah dibaca Al-Fatihah. Yang dibaca hanyalah pujian kepada Allah, sholawat Nabi SAW, dan doa bagi mayat. Ini merupakan pendapat Tsauri dan lain-lain ulama penduduk Kufah. Di antara alasan-alasan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menyatakan wajibnya membaca Al-Fatihah ialah karena Rasulullah SAW menamakannya sholat seperti tersebut dalam sabdanya, sembahyangkanlah teman sejawatmu. Sedangkan sabdanya lagi, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, jadi begitulah ya. Jadi Al-Fatihah itu ada yang karena apa menganggap sholat jenazah itu doa. Jadi tidak usah harus Fatihah. Tapi ternyata sholatlah sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagai aku sholat, dan Nabi kita mengatakan tidak sah sholat itu la sholata illa bi umil kitab, tidak sah sholat itu kecuali dengan baca Al-Fatihah. Maka di dalam sholat jenazah pun juga wajib membaca suratul Fatihah. Baik, saya kira sampai di sini ya, sudah jam 6:56 ya. Monggo Bu Rini, saya serahkan kembali untuk ada tanya jawab kalau mau ada.